له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Kita bersyukur bukan karena dibangunkan dari tidur kita saja, bukan karena diberi kesehatan saja, bukan diberi taufik dan hidayahnya, akan tapi juga mudah-mudahan karena kita diberikan keistiqomahan. Keistiqomahan itu adalah maunah, dan maunah itu adalah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai fiqhul hayat awil ahkam, memahami makna ayat yang sudah dipaparkan, lalu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan. Yustanbatu minal ayat mayati. Ayat-ayat yang dibahas sebelumnya memberikan pokok pikiran, kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, lil mu'minin billahi wa rusulihi alladzina ya'maluna sholihal amal jannatun jannatul firdausil lati hiya a'lal jinan. Jadi jannatu jadi mubtada, khobarnya lil mu'min gitu. Surga Firdaus yang merupakan surga paling tinggi itu hanya tuh gitu untuk orang beriman kepada Allah dan para rasul, di samping itu yang melakukan amal soleh. Amal soleh yang dalam ayat Al-Baqiyatus Solihatu khairun inda rabbika wa ahsanu amala wa hum khalidun. Mereka, kita insya Allah kekal, daimun, ya kekal juga selamanya. Fiha fi jannatil firdaus. Jadi kalau di Al-Baqarah Allah menginformasikan syarat mutlak orang yang dapat surga. Pertama iman, kedua amal soleh. Nah, ayatnya berbunyi wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarah rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Itu dua syaratnya. Beriman, beramal soleh. Amal soleh melakukan perintah, menjauhi larangan, plus zikir-zikir dan amal soleh yang lain. Di antara amal soleh dalam surat ini yang disebutkan lebih baik dari semua yang ada, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu mau baru baca doang, baru di mulut, pahami sedikit di hati. Nah, terus naik ke pikiran, zikir naik ke pikiran. Apa hubungannya Subhanallah sebagai eh, khairun amalan? Amal kan kita tidak ada yang kita lihat dalam kehidupan ini, di langit, di bumi, di dalam bumi, pepohonan, binatang, apa saja itu menunjukkan keesaan Allah. Akhirnya karena sampai pada pikiran itu menunjukkan keesaan Allah, kita tak mampu menjangkau, tak ada kata yang pantas. Subhanallah.
Lalu kemudian kita berada dalam kenikmatan semua keesaan Allah itu menjadi kita merasakan kenikmatan. Alhamdulillah. Emang benar Allah paling besar. Wallahu Akbar. Dan seterusnya. Akhirnya sampai pada la haula wala quwata illa billah. Ya, la yatlubuna tahwila anha. Kalau sudah berada di surga, nggak pengen pindah. Ini kita juga kalau udah di Pondok Indah nggak mungkin lah pindah ke Pamulang gitu orang lebih. Ila gairiha ke tempat yang lain. Nggak mau pindah, pindah. Itu yang pertama. Yang kedua, la yastati'u ahadun alal itlaq ay ayyuhsira kalimatillahi ta'ala wa ilmahu wa hikmatahu wa asrarahu walau kanatil bihar wal muhitab wa amsa luha duna tahdidin hibron yaktubu bihi. Siapapun tak secara mutlak tak sanggup menghitung kalimat nikmat, nikmat Allah Ta'ala dan ilmunya dan hikmahnya dan rahasianya. Meskipun laut dan samudra serta yang serupa dengannya tak terbatas, itu hibron, dijadikan tinta untuk menulis. Nulis. Ya. Kalau Ibnu Abbas berkata, qalatil Yahud lamma qala lahumun nabi ketika Allah qala ketika Nabi berkata kepada mereka, wa ma utitum minal ilmi illa qalil gitu ya. Allah bilang kepada Nabi, wa ma utitum minal ilmi illa qalil di hadapan orang Yahudi. Berikutnya Pak Jamal, minal ilmi illa qalil benar, kecuali sedikit. Qala qalu mereka si Yahudi berkata, wa kaifa? Bagaimana mungkin kami diberi sedikit? Wa qad utina Taurat. Kami diberi Taurat. Wa man utiya Taurat faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi Taurat diberi banyak hal, banyak kebaikan. Fanazala. Baru dijawab. Telak. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Tuh kayak begitu. Menepis kesombongan. Mereka diberi Taurat, dalam nggak diamalin. Merasa diberi banyak kebaikan. Pas gitu, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, Qul, bilang sama dia. Di- Yang ketiga, Amarallahu Rasulahu bittawadu. Dalam ayat yang dibahas ini, Allah menyuruh Rasulnya, memerintahkan Rasulnya untuk tawadu. Kita rendah hati. Udah diberi banyak, jangan merasa banyak. Udah diberi takwa, jangan merasa takwa. Udah diberi sabar, jangan merasa sabar. Diberi ilmu, diberi hikmah, jangan merasa itu. Udah diberi khusyuk, jangan merasa khusyuk. Tuh, amarallahu rasulahu bittawadu. Itu namanya tawadu. Tawadu itu dari kata wado'a.
di pola tafa'ala, tawadhu'a. Wadu'a itu meletakkan. Kalau saya meletakkan baju tuh, nggak di atas, di bawah. Masuk. Pasti di bawah. Meletakkannya di lemari tinggi, itu juga masuk kategori di bawah. Kan ditaruh di atas terus ditaruh ke bawah. Lebih tinggi lagi, ditaruh ke atas, letakkan lagi ke bawah. Itu makna fisiknya, makna harfiah. Kalau ada orang ngangkat, dia merendah. Diangkat lagi, dia merendah lagi. Kan bawah itu identik sama rendah di bawah. Rendahnya bukan dalam artian fisik, tapi dalam hati. Sehingga membuat seseorang itu menjadi tambah bersyukur. Oke, kita teruskan. Wa bi'ilani sifatil basyariyah. Iklan memberitahu, mengumumkan, menginformasikan, menonjolkan. Allah menyuruh Rasulnya untuk menonjolkan sifat-sifat kemanusiaan. Wa annahu lam tiazalahu. Enggak ada bedanya itu. Ala ghairihi. Dengan yang lain. Bisyai'im minas sifat. Dalam segi apapun. Sama. Ngantuk, ngantuk. Lupa, lupa. Senang, senang. Sedih, sedih. Juga hal-hal yang bersifat biologis. Sama, tonjolkan itu. Wa annahu la ya'lamu illa ma 'allamahu Allah Ta'ala. Tonjolkan juga bahwa dia tidak punya ilmu. Kan tadi dia nyombong tuh si Yahudi. Saya udah dikasih kebaikan banyak. Nyombong. Kasih ilmu banyak dengan diberinya Taurat. Terus jangan dilawan kesombongannya. Lawan dengan tawadhu. Apa diantaranya? Tunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Saya manusia biasa kok, sama sama yang lain. Adapun kalau saya diberi ilmu, nah itu kan karena Allah, gitu. Wa 'allamallahu la wa ilmullahi la yuhsa. Tuh menggiring pikiran. Ilmu dari Allah dan ilmu Allah tak terhingga, tak terhitung. Illa annallaha ta'ala amarahu bi ayyuballigha khairahu. Cuma dari sekian ilmunya lalu diberikan kepada kita, kepada Nabi, tujuannya untuk disampaikan, bukan untuk disombong-sombongin, disampaikan. Tuh bi ayyuballigh ghairahu, kasih tahu yang lain. Dari sekian ilmu Allah yang tak terbatas yang disuruh sampaikan, tuh dia bi an la ilaha illallah. Ilmu tertinggi bukan menembus angkasa luar, tapi menembus barzakh, menembus akhirat. Itu ilmu itu, ya. Maka zikirnya para sufi sama sama kita la ilaha illallah, tapi dia menembus, kita mah enggak. Cuma sampai ke kuping doang. Dia menembus, ya. Kita paling tidak nembusnya standar. Pertama pendekatan nahu, yang kedua pendekatan balaghah. Baru Sufi merinci, memilah-milah kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tak ada satu Tuhan pun yang pantas ditaat. Itu keluarin dari dalam hati, pikiran. Namanya takholli, kosongkan. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Lalu illallah, kecuali Allah. Allah nampakkan. Dalam pikiran, semuanya serba Allah.
Nggak ada yang mau terkejadian kecuali atas izin Allah. Dan dari fenomena yang ada sekarang dalam kehidupan berbangsa ini, itu karena Allah. Semuanya Allah. Sehingga ada titik-titik tertentu dalam fenomena kehidupan ini, kita alhamdulillah diberi jangkauan menangkap tuh Allah udah mulai campur tangan. Gitu Mas. Terus campur tangan Allah nggak langsung tangan dia turun tangan gitu kurang lebih. Kan ada hamba-hambanya. Hambanya adalah tentaranya. Hamba-hambanya yang memang eh, apa namanya gigih menegakkan kebenaran itu kan tangan dia. Gitu kurang lebih. Akhirnya yang bertentangan dengan itu tangan setan. Yang satu hak, satu batil. Sampai pada titik kebatilan pasti musnah. Ketika kebenaran datang, datang maksudnya diperjuangkan. Tuh lihat ya, beberapa orang dari sekian orang yang ada berani menentang kebatilan, dan insya Allah yang lainnya juga nanti pada ngikut. Kayak begitu. Akhirnya aktivitas menegakkan kebenaran dan dengan sopan santun sesuai hukum yang berlaku, perilaku la ilaha illallah namanya tahalli. Pertama takholli, kedua tajalli, yang ketiga tahalli. Tahalli dari kata al-hilyah. Hilyah itu hiasan. La ilaha illallah menjadi akidah, la ilaha illallah menjadi hiasan. Indahnya luar biasa. Iya. Empat. Dallatil ayah qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya alamat lubain. Ayat yang berbunyi Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya memiliki dua makna, dua tuntutan, makna hidayah, kebenaran. Pertama, anna kalimat innama tufidul hasr. Nah, ini pelajarannya. Ini nih LBIK. Hasr kata lain dari kosong. Ya, iya. Innama memberi makna kosor. Wahia qauluhu annama ilahukum ilahu wahid, yaitu seperti dalam firman-Nya annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu hanya Tuhan yang esa. Kedua, anna kaunal ilah ta'ala ilahan wahidan yumkinu isbatuhu bil adillah sam'iyah. Makna kedua dari innama ana basyarum mislukum yuha, yaitu Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Esa, yang cukup diterima keesahannya dengan dalil-dalil sam'i. Sam'i informatif. Begini maksudnya. Dalam agama cuma ada dua yang yang harus dibedakan. Yang pertama akidah. Akidah sifatnya informatif, bukan rasio. Artinya sifatnya informatif itu samiyat, ya. Apa kata Allah tentang dirinya, ya. Aku esa, selesai. Aku tak punya anak, selesai. Aku tak melahirkan, aku tak dilahirkan, selesai. Seorang nenek tua ditanya sama Nabi, Tuhan di mana di atas, selesai. Dan itu namanya sam'iyat. Aku satu tuh esa. Ilahukum ilahu wahid. Itu sam'iyat. Yang kedua
Akidah, ibadah. Ibadah itu eh, kategorinya fikih. Fikih itu berubah-ubah, ya. Maka bisa ditelorkan pikiran fikih oleh para ulama yang paham. Nah, itu fikih itu ibadah. eh Dalam ibadah itu sendiri ada sam'iyatnya. Dalam ibadah yang sam'iyat itu masuknya kata akidah. Mana dia? Kalau haji kan ibadah itu. Ya harus ke Mekah. Ke Mekah itu sam'iyat. Tawaf itu tujuh. Itu sam'iyat tujuhnya. Ya, ya sam'iyat. Lagi tawaf itu harus wudhu. Ya, nggak boleh batal. Itu sam'iyat. Jangan apa namanya ap- di 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 diposisikan atau direkayasa atau dibantah-bantah. Kok susah untuk terus saja toh. Ini kan dalam kondisi belum lagi yang lain fikih itu. Babi haram itu samiyah, nggak usah ditanya. Semakin ditanya dalam konteks ibadah itu semakin dangkal. Karena ada cacing pita. Nah itu mereka konsumsi babi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan keesaan Allah dari zaman Nabi Adam, bahkan sebelum itu para malaikat sudah bertauhid. Sampai nanti akhir zaman Tuhan itu esa satu. Jangan kemudian oh punya anak, kan itu Allah tersinggung apa enggak? Singgung, singgung marah, marah. Apa kemarahannya ya ditahan nanti sampai hari kiamat. Ini dia. Mana ini orang yang dulu mengatakan aku itu punya anak, aku itu diperanakan. Jangan dikira cuma reka-reka itu. Maksudnya informasi itu real. Sehingga dalam surat Al Imran nanti kalau kita sampai ke situ, itu Allah negur Nabi Isa saat akhir-akhir hayatnya. Isa, emangnya kamu bilang ya sama orang-orang bahwa engkau dan bersama ibu engkau itu dua Tuhan selain aku. Itu diantara teguran. Iya, selesai. Ya. Yang kelima sekarang. Innal mu'min bi rabbihi alladhi yarju ru'yatahu wa thawabahu wa yakhsha iqabahu yajib alaihi ayyamal al-amal salih al-mardi lillah. Segini dulu. Orang beriman kepada Tuhannya yang mengharapkan melihat atau ketemu, melihat balasan, ketemu balasannya maksudnya, yaitu pahalanya balasan. Lalu yakhsha, dia takut sama siksanya. Kenapa? Yajib. Nah, ini khobar dari inna. Wajib atasnya melakukan amal soleh al-mardi yang diridhoi Allah, yang disenangi Allah. Apalagi wa alla yusyrik billahi ahada, dan jangan boleh juga alla yusyrika, ya. Ada an, ya. Iya. Dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun dalam ibadahnya. Kalau Ibnu Abbas berkata, nazalat fi Jundub ibni Zuhair al-Amiri. Ayat ini turun terkait dengan seseorang bernama Jundub putra Zuhair al-Amiri. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, inni amalul amala lillah. Aku beramal, bekerja, beribadah karena Allah. Wa uridu bihi wajah Allah. Dan aku ikhlas mengharapkan ridhonya. Illa annahu idza tuli'a alaihi
Sarron nih. Cuma dia apabila ada yang memperhatikan dia ibadahnya, sedekahnya, sholatnya, puasanya, sarron nih. Saya senang. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah tayyib. Allah itu baik. Wala yakbalu illa tayyib. Dia tak menerima kecuali yang baik. Wala yakbalu ma syurika fihi. Tak menerima satu amalan yang dimana dia disekutukan pada amalan itu. Itu tadi senang diketahui. Ya, senang itu udah mencederai keikhlasan, mencederai keridhaan, mencederai niat. Fa nazalatil ayah turun ayat yang dibahas itu. Iya. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang pengen ketemu Allah, ketemu balasannya, dia melakukan amal soleh dan tidak mensekutukan kepada apapun. Wa fi riwayat Muslim an Abi Hurairah, dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah, Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Seperti itu juga. Allah itu tayyib, tak bisa menerima kecuali yang tayyib. Tayyib dalam kaitan akidah itu tidak syirik. Kita umumnya kata tayyib pada apa namanya makanan, ya, makanan halal di samping halal tayyib. Bu Hilwani bangun tidur udah makan es krim. Es krim memang halal. Nah, itu kan nggak toib. Mau tidur, terus sakit perut. Iya. Hujan-hujan jajanannya es. Es teh. Ah, itu udah nggak toib. Selesai. Wal ayatu amma fi jami'il a'mal min ibadat wa jihad wa sadaqah wa ghairiha. Ayat di atas yaitu wal baqiyatus sholihat itu bermakna umum, untuk umum pada semua amal, ibadahkah, jihadkah, sedekahkah, dan lain-lainnya. Wa maudhu'uha ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Intinya yaitu ikhlas beramal karena Allah. Oh, itu motonya Kementerian Agama, ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Akhirnya menterinya sekarang lagi dipanggil, ya, KPK. Udah masuk penyidikan. Ya Allah, ya ampun dah. Su'il al-Hasan al-Basri anil ikhlas. Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini adalah seorang tokoh besar di Basro. Basro Kufah. Kufah Irak. Dia ditanya tentang ikhlas waria dan ria. Faqala minal ikhlas antuhibba antuktama hasanatuka. Ikhlas itu engkau menyembunyikan kebaikan engkau. Wala tuhibbu an tuktama sayyi'atuka. Dan engkau tak suka disembunyikan keburukan engkau. Oh, tinggi banget ya. Tinggi. Kebaikan ya pengennya disembunyikan. Kalau keburukan sebaiknya dinampakkan. Oh, kita jungkir balik sekarang. Jungkir balik bukan antar kita dan sebelah, antar kita dan kita. Kalau mau diomongin kebaikannya aja, burukannya jangan. Kalau udah Hasan Basri yang tinggi dan lain-lain, ya ceritain keburukan saya. Kalau kebaikan sembunyikan. Fa in azharallahu alaika hasanatuka taqul. Kalau kebetulan ada kebaikan dinampakkan.
Kebaikan dibangga-banggakan. Tuh. Takulu sebaiknya engkau berkata, Hadza min fadlika wa ihsanika. Ini adalah karena karuniamu dan kebaikanmu. Ya Allah, gitu bilang. Walaysa hadza min fi'li, ini bukan perbuatanku. Wala min soni'i, bukan ya perbuatan. Wa tazakkar qaulahu ta'ala, dan ingat firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, ampun ya kita, fenomena yang ada luar biasa. Ya, kebalikan dari Imam Hasan Basri. Wa qauluhu subhanahu walladzina idza fa'alu, kali ini. Coba diangkat Pak Jamal. Firman-Nya juga yang berbunyi walladzina yu'tuna ma'atu yu'tuna ma'atu al mukminun. Yu'tuna al ikhlas. Mereka yang memberikan bukan amalan, keikhlasan. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yaitu mereka takut kalau nggak diterima oleh Allah. Wa ammar riya, itu ikhlas. Wa ammar riya fatolabu haddin nafsi min amaliha fid dunya. Mencari bagian buat dirinya akibat amal yang dilakukan di dunia. Nah, saya dapat apa enggak nih? Qilalahu, dikatakan kepadanya, pada orang yang ini beramal ini riya. Kaifa yakunu hadza? Bagaimana bisa terjadi ini? Qala man talaba bi'amalin bainahu wa bainallahi ta'ala siwa wajhillahi wa daril akhirah fahuwa riya. Siapa yang mencari amal, maksudnya beramal. Bi amalin, mencari bainahu wa bainallah, posisi antara dia dan Allah, selain keridhaan Allah dan balasan akhirat, fahuwa riya. Itu riya. Iya. Seperti yang dipahami oleh banyak kita, ria, yaitu dia ria. Melakukan amalan bukan karena mengharap ridho Allah. Maka hadis-hadis Nabi banyak menyebutkan bagaimana mengatasi ria. Ah, nggak seperti bolak-balik telapak tangan. Begitu halusnya ria. Apa kata Nabi? Tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu kan perumpamaan, gambaran. Begitu susahnya ria, maka kesimpulannya itu wilayah Allah. Kita tak boleh, tak pantas menilai si anu ria itu. Oh boleh, nggak bisa, nggak bisa. Ada orang sedekah, saya deh 10 juta, ria itu, nggak bisa. Bahkan Al-Quran menceritakan nggak apa-apa itu. Cuma kalau disembunyikan jauh lebih bagus. Akhirnya disembunyikan. Sumbangan pembangunan masjid itu amplop sekantong semen. Duitnya isinya. Supaya nggak ada yang tahu siapa yang nyumbang. Taruh aja di mimbar malam-malam. Tulis sumbangan buat pembangunan. Yang pertama tergoda juga. Akhirnya disebut dari hamba Allah. Sumbangannya ditaruhnya itu hari Kamis. Besok Jumat dia nungguin. Diumumin apa enggak itu yang dari hamba Allah gitu.
Akhirnya, waduh, kalau diumumin seneng. Tadi tuh yang disebutkan oleh Imam Hasan Basri. Ya, nah itu dari ya. Jadi riak bukan cuma ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh dirinya sendiri, ingin didengar orang lain, bukan. Ingin didengar dirinya sendiri. Itu aja udah riak. Maka dulu almarhum Kiai Zainuddin MZ memberikan gambaran ikhlas yang bukan riak. Tuh lagi sakit perut, terus ke belakang. Habis itu lega. Diomongin nggak? Kayak begitu ikhlas. Iya, berikutnya Pak Jamal. Hah? Selesai, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Iya memang Ustaz, ngatasi itu yang tadi Pak Hmm. kok dirinya seneng itu maksudnya kalau diumumin itu udah diterima gitu, bukan seneng dirinya sendiri aja, ria itu loh yang ya kita sebagai manusia itu jujur aja ya melakukan itu semua gitu. Nah, memberikan informasi tentang batas-batas kejiwaan antara kita dan mereka-mereka yang ikhlas. Ya. Kalau secara teoritik, terserah mau diumumin kayak mau enggak. Iya pasti begitu. Oh, umpamanya, ya. Udah nggak usah dibantah-bantah, dibantah-bantah ngantar jadi kena. Iya, jadi kayak gitu ya, sebab problemanya gambaran batin ya. Iya batin batin Gambaran aja. diskusi. Ikhlas mah nggak bisa didiskusikan. Allah. Ya, bener ya. Didiskusikan lah jadinya. kayaknya diri kita tahu loh kita ikhlas apa enggak ya kayaknya kita tahu gitu saja. Kan tadi tuh kalau seneng seneng orang tahu itu kan berarti kan kita tuh riak gitu tadi. Iya, Nah iya gitu Bu, emang tadi jadi itu kayak gitu. ada seseorang dalam hadis tadi ceritanya. Aku beramal lillah, liwajhillah. Iya. Gitu ya. Tapi tulia tuh diketahui. Diketahui orang aku jadi senang. Saroni. Ah, itu dah. Kata Nabi, baru dah. Nah, itu namanya ria. Ah, susah. Ya Ustadz gini, taunya mereka itu enggak dari kita gitu loh. Kita udah di belakang layar lah, udah ini Oh, gitu betul. kan. Udah, Tapi kita terus, juga nggak ngomong apa-apa gitu. iya, terus ada temen. Oh iya, kemarin ya, nyumbang buat umpamanya temen gitu tahu. Oh, akhirnya terusik juga rasa senengnya. Lah kan seneng tuh datang nggak dari, maksudnya datang dengan sendirinya gitu. Datang sendiri. Wah, itu, Iyalah maksudnya, eh, itu ya mah nggak tahu deh, pokoknya nggak bisa datang bu, diungkap. datang datang sendiri mah jelangkung. Iya, artinya otomatis seneng gitu kalau kalau Lah orang iya ya bilang Bu ya, itu meskipun manusiawi iya ya. Boleh meskipun kita nggak dibandingkan mimpi model gitu begitu, bisa. otomatis datang sendiri senang. Mana lebih bagus? Ada datang berita emang nggak ada. Tuh, Bagus gitu. udah. Iya. Lagi berita, Ada orang tahu itu kan berita namanya. lagi berita itu juga kita nggak minta. Bukan soal minta apa enggak, tapi dia memberi dampak, memberi pengaruh. Terus itu kita bagaimana? Ah, ah. Sehingga Kenapa? kita bisa menghindar dari ria itu, langkah kita apa yang harus kita lakukan gitu. Iya, kan riaknya itu sendiri secara substansial wilayah Allah. Ya Allah. Nah, Mak, iya. iya, mana mungkin kita bisa memberikan jalan keluar supaya nggak riak? Gak mungkin. Riaknya saja bukan wilayah kita. Astagfirullah. Cuma
Nabi memberikan gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan. Kayak model kalau kita pahami sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu, bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Lagi buka Tangan dompet, kirinya di tangan kiri sampingnya. megang. Lagi buka Iya, dompet, tangan kiri megang, tangan kanan nyabut. Itu menggambarkan betapa ria adalah wilayah Allah. Gusti. Susah. Iya. Coba itu ngambil duit di kantong, ada Kan orang harus ada assalamualaikum tangan lah, kiri. tangan kiri megangin celananya, tangan kanan nyambut. Itu memberikan gambar susah, susah kemudian menjadi kesan wilayah Allah. Oh, Lalu buat kita jangan sembarangan menuduh orang ria, nggak mungkin, ya kan di hati itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya.